Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris kali ini kita masih akan melanjutkan materi tentang daily activities. Apa itu daily activities? Daily activities adalah kegiatan yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar vocabulary tentang daily activities. Jadi, kosakata dalam kegiatan sehari-hari. Kita review sedikit. Jadi ada take a bath, ada sleep, ada have breakfast, ada mop the floor, dan lain sebagainya. Kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar 20 vocabulary. Anak-anak sudah menuliskan dalam bahasa Inggris dan sudah mengartikannya dalam bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kosakata ini kita buat dalam sebuah kalimat yang utuh. Nah, sebelum kita belajar membuat kalimatnya, Budina akan kenalkan dulu dengan yang namanya adverb atau kata hubung untuk membuat kalimat yang menceritakan tentang kegiatan sehari-hari. Jadi di sini ada 6 kata hubung. Kita bisa lihat bersama di situ. Mulai dari sebelah kiri, yang paling kiri atas, itu ada never, tidak pernah. Selanjutnya bagian bawah, ke kanan bagian bawah ada seldom atau jarang. Ke atas lagi ada sometimes atau kadang-kadang. Lalu ada often, sering. Lalu ada usually, biasanya. Dan terakhir ada always, selalu. Nah, di sini kita lihat perbedaan dulu dari masing-masing adverb ini. Kita lihat dari yang paling kiri, yang pertama tadi kita sebut, yaitu never, atau tidak pernah. Nah, untuk kata never atau tidak pernah, ini biasanya digunakan untuk kegiatan yang sama sekali tidak pernah kita lakukan. Misalkan, kita tidak pernah memberi makan peliharaan karena tidak punya hewan peliharaan, maka kita bisa gunakan kata never. Atau misalkan, anak-anak tidak pernah tidur siang, maka digunakan juga menggunakan adverb never. Jadi misalkan dalam waktu 1 minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Ahad, anak-anak tidak pernah sama sekali tidur siang, maka menggunakan kata never. Selanjutnya ada kata jarang. Jarang ini misalkan sarapan. Ya, jarang-jarang 1 minggu biasanya hanya 1 kali atau 2 kali. Nah, itu bisa menggunakan kata seldom. Jadi, hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah kan berarti pernah tapi sangat jarang. Nah, itu bisa menggunakan kata seldom. Selanjutnya, untuk kata sometimes atau kadang-kadang, ini misalkan dalam waktu 1 minggu, anak-anak misalkan bersepeda, itu 1 minggu ya sekitar 2 kali. Biasanya karena ini masih pandemi, jadi pagi-pagi tidak berangkat ke sekolah. Biasanya hari Rabu dan hari Sabtu itu bersepeda keliling ke alun-alun. Nah, itu bisa menggunakan kata sometimes. Sedangkan untuk kata often, itu sering, tapi yang nggak terlalu sering, ya rata-rata lah. Nah, menggunakan kata often. Misalkan dalam waktu 1 minggu, anak-anak biasanya melakukan jogging atau lari pagi. Itu 1 minggu ya 3 kali, 4 kali lah gitu. Nah, itu bisa menggunakan kata often. Selanjutnya untuk usually atau biasanya, nah ini frekuensinya lebih sering lagi, lebih sering dari often. Jadi kalau usually itu biasanya misalkan dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 7 hari, anak-anak kalau siang jajan. Nah, jajannya itu ya biasanya aku kalau jajan hampir setiap hari. Tapi kadang-kadang kalau hari Ahad nggak pernah jajan karena mama di rumah biasanya punya camilan. Karena mama libur, jadi di rumah bisa punya camilan. Tapi kalau mama nggak libur, ya kalau siang jajan gitu. Nah, itu kan hampir setiap hari, tapi ada
jeda hari yang tidak melakukan kegiatan tersebut, maka bisa menggunakan kata usually. Ini hampir selalu tapi masih bolong-bolong. Misalkan anak-anak cuci piring. Ya, biasanya cuci piring kok. Kalau menggunakan kata biasanya, berarti ada momen-momen tertentu yang anak-anak setelah makan tidak cuci piring. Itu menggunakan kata usually. Sedangkan kalau kata always, itu berarti selalu dilaksanakan, tidak pernah bolong. Misalkan, siapa ya? Alvin. Alvin selalu sholat duhur di masjid. Itu berarti dia selalu sholat duhur di masjid, tidak pernah bolong sholat duhurnya. Selalu sholat di masjid, tidak pernah sholat di rumah. Nah, menggunakan kata always. Nah, selanjutnya kita akan melihat contohnya, example-nya untuk penggunaan kata kerja dari daily activities tadi dan menggunakan adverb-nya. Kita lihat di sini ada gambar seorang anak sedang mandi. Lalu bagaimana kalimat yang pas untuk menceritakan gambar tersebut? Nah, kita bisa lihat di sini. Alvin usually takes a bath at 6 o'clock. Kita lihat usually di slide sebelumnya. Usually itu biasanya, berarti tidak selalu. Nah, biasanya berarti bisa jadi misalkan kadang Alvin mandinya jam 7 kalau bangunnya kesiangan. Kadang mandinya jam 5 kalau harus pergi pagi-pagi. Nah, itu kan tidak selalu jam 6, tapi sering kali mandinya jam 6. Makanya menggunakan kata usually di sini. Selanjutnya untuk contoh yang kedua kita lihat di sini ada gambar anak sedang melakukan sarapan pagi. Contohnya di sini Nadine bertanya kepada Satya, "Do you always have breakfast?" Lalu Satya menjawab, "Yes, I do." Karena pertanyaannya do you, berarti jawabannya I do. I sometimes have breakfast. Apakah kamu selalu sarapan? Ya, aku kadang-kadang sarapan kok. Nah, itu menggunakan kata sometimes. Nah, supaya anak-anak lebih paham lagi, anak-anak bisa lakukan exercise, latihan. Silakan dibuka modulnya page 9, halaman 9. Di situ di bagian atas ada task 1. Di situ ada 6 soal, anak-anak bisa kerjakan. Fill in the blank. Jadi diisi yang titik-titik yang kosong sesuai dengan gambar yang ada. Nah, nanti dituliskan di kertas binder, jangan lupa ditulis juga soalnya. Jadi jangan hanya jawabannya ya, ditulis juga soalnya. Jangan lupa untuk mencantumkan nama, kelas, mata pelajarannya, serta tanggal hari ini. Supaya nanti Bu Dinda tidak keliru saat koreksi jawaban kalian. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk video hari ini. Kalau ada yang belum jelas, seperti biasa, anak-anak bisa tanyakan kepada Bu Dinda. Nah, untuk presensi di pelajaran bahasa Inggris, silahkan like video ini dan komen dengan menyebutkan nama serta kelas. Sekian dari Bu Dinda. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.